Ibu Bapak dari Persekutuan Simpen Hana yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam Persekutuan Simeon Hana setiap hari Rabu. Saya bersyukur boleh kembali bertatap muka kepada Bapak Ibu, khususnya pada saat ini ketika saya pribadi dan mungkin Bapak Ibu Majelis dan beberapa anggota jemaat bergumul mengenai rencana renovasi gereja. Ada beberapa hal yang mau saya ceritakan kepada Bapak Ibu dalam kesempatan ini, pergumulan-pergumulan apa yang terjadi bagi kami yang terlibat secara langsung di dalam mempersiapkan renovasi gedung gereja ini. Tetapi sebelum saya bercerita, mari kita berdoa supaya kita di dalam hikmat Tuhan, di dalam kita bersama-sama mendengarkan renungan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perjumpaan kami, untuk Bapak Ibu anggota Simeon Hana yang semua di dalam tangan kasih dan perlindungan Tuhan, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama menyediakan waktu untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga firman ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, renovasi gedung gereja yang dulu direncanakan akan dimulai 2 tahun yang lalu, kami Bapak Ibu Majelis dan beberapa anggota jemaat yang terlibat di dalam perencanaan ini, di mana kami meminta semua perwakilan dari masing-masing badan pelayanan jemaat yang ada di gereja, dari komisi anak sampai komisi lansia, untuk membantu merancang bagaimana kita akan merenovasi gedung gereja. Tentunya renovasi ini diawali dengan kebutuhan-kebutuhan yang saat ini ada di gereja kita. Tetapi yang terjadi adalah ketika hampir 2 tahun yang lalu kita rencanakan dan akan kita mulai setelah kita membuat desain gambarnya mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang, akan segera kita mulai untuk kita kerjakan. Tiba-tiba pada tahun yang lalu di bulan Maret terjadi pandemi, sehingga semua apa yang direncanakan itu seolah-olah mentah kembali, atau kita tidak lagi memiliki greget atau keinginan yang kuat untuk segera mewujudkan rencana renovasi gereja. Rencana renovasi gereja memang pada mulanya direncanakan akan berlangsung paling tidak 2 tahap. Tahap yang pertama kita akan merenovasi gedung gereja, tahap yang berikutnya kita akan mempersiapkan ruangan-ruangan yang dibutuhkan untuk pelayanan yang ada di gereja kita, baik itu untuk keperluan kantor maupun juga pelayanan di komisi anak maupun sampai dengan komisi lanjut usia. Itu rencananya, dan diperkirakan mungkin akan berlangsung, ya mungkin bisa membutuhkan waktu 4 tahun atau 5 tahun sesuai dengan keadaan keuangan yang ada di gereja kita. Tetapi bulan Maret tahun yang lalu terjadi pandemi sehingga semua rencana itu batal. Hal ini mengingatkan saya secara khusus terhadap firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 15 dikatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 15 ini, apa yang saya tangkap adalah manusia memang bisa merencanakan segala sesuatu, tetapi apa yang terjadi pada hari besok manusia tidak bisa menentukan. Itulah yang terjadi dari panitia kecil yang mempersiapkan rencana renovasi gereja.
Kami sudah bersiap-siap membuat rancangan, merencanakan tahapan-tahapannya, apa yang akan kita kerjakan, bagaimana kita menyusun agenda kegiatannya. Tetapi kejadian pada masa depan itu, pada hari-hari besok itu kita tidak tahu pasti. Seperti yang terjadi saat ini, ketika semua sudah direncanakan, terjadi pandemi, sehingga semua rencana itu akhirnya mentah kembali atau batal. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kita memang sering merencanakan berbagai hal di dalam kehidupan kita, tetapi memang kita tidak tahu hari besok, apa yang akan terjadi hari besok. Tentunya semua rencana kita tentunya harus kita kembalikan kepada Tuhan. Memang kalau Tuhan tidak berkenan, tentunya ada berbagai cara, bagaimana dengan berbagai cara yang Tuhan lakukan supaya rencana kita ini tertunda atau dibelokkan atau batal atau gagal sama sekali. Tuhan memiliki berbagai cara, dan saya meyakini proses renovasi yang sudah kita rancang beberapa waktu yang lalu untuk segera kita mulai, paling tidak tahun yang lalu kita sudah mulai dan akhirnya batal, dan saat ini baru akan dimulai kembali. Ini tentunya juga di dalam tangan kendali Tuhan. Tentunya kita tidak merasa kecewa dengan semua rencana yang batal, tetapi kami, para tim ini, panitia kecil ini, harus mensyukuri bahwa ada peristiwa pandemi. Tentunya Tuhan punya maksud tertentu yang mungkin saat ini belum kita ketahui maksudnya apa dari Tuhan, sehingga membuat rencana kita tertunda. Tetapi kami percaya bahwa memang manusia bisa merancang, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Dan saat ini Bapak Ibu, proses renovasi gereja, gedung gereja sudah akan dimulai kembali. Kemarin hari Senin kita memulai dengan doa bersama, persekutuan doa di gereja yang diikuti oleh tim kecil yang mempersiapkan rencana renovasi ini dan bapak-bapak tukang yang akan bekerja. Kalau orang Jawa itu biasanya memulai sesuatu tugas rencana besar itu biasanya dengan selamatan. Nah, kita adakan persekutuan doa terlebih dahulu untuk supaya rencana kita untuk merenovasi gedung gereja itu berjalan dengan lancar dan baik. Jadi kami hari Senin kami kembali memulai tahapan-tahapan renovasi ini yang akan kita mulai dari dalam gedung gereja terlebih dahulu, baru kita akan melebar ke tempat-tempat yang lain sesuai dengan anggaran yang ada yang dimiliki oleh gereja. Tentunya Bapak Ibu, di dalam kami memulai ini ada banyak kekhawatiran. Secara pribadi saya memiliki banyak kekhawatiran mengenai proyek renovasi gedung gereja ini. Ada banyak kekhawatiran dari yang saya pikirkan mengenai renovasi ini. Pertama-tama tentunya renovasi ini tentunya menjadi harapan banyak Bapak Ibu semua anggota jemaat supaya gedung gereja kita ini menjadi lebih layak untuk bisa kita pakai untuk beribadah. Tentunya dengan situasi yang ada saat ini, di mana kita tidak mungkin lagi beribadah dalam kondisi berdesak-desakan. Duduk kita harus diatur lebih longgar, sirkulasi udara harus dibuat lebih baik. Mungkin kita akan menghindari tidak memakai AC di gedung gereja kita, sehingga gedung gereja ini harus kita atur sirkulasi udaranya. Dan apakah ini semua rencana-rencana ini akan berlangsung dengan lancar dan baik? Ini menjadi kekhawatiran dari saya. Bagaimana harus mengatur pembangunannya sementara gedung gereja masih harus tetap dipakai dan pembangunan juga berlangsung. Bagaimana harus mengatur keamanannya supaya apa yang kita kerjakan tidak mengganggu proses ibadah dan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Itu semua menjadi beban pikiran dan kekhawatiran. Dan firman Tuhan di Filipi 4 menasihati saya mengenai segala kekhawatiran ini. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman ini mengingatkan saya dan juga tim untuk memulai segala sesuatu
dalam proyek ini untuk menyerahkan kepada Tuhan, untuk berdoa, berjumpa dengan Tuhan, menyerahkan kekhawatiran, menyerahkan segala hal, tahapan-tahapan pekerjaan yang akan kami lakukan, kesulitan-kesulitan yang mungkin akan kami hadapi dalam pekerjaan ini dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya dalam kekuatan Tuhan, dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memampukan setiap kami untuk bisa melangkah, untuk bisa memasuki tahapan-tahapan renovasi ini dengan baik. Tentunya ini dibantu oleh perencanaan, dibantu oleh para insinyur, arsitek yang menolong kami dalam merancang ini, dan para bapak-bapak tukang yang mengerjakan semua ini. Tentunya ini bukan kerja kami sendiri, ini kerja besar. Bukan hanya tim ini, tetapi ini adalah pekerjaan jemaat juga. Nah, untuk itu kami juga saat ini memohon dukungan doa dari Bapak Ibu anggota Simeon Hana untuk mendoakan para patukang, para orang yang terlibat di dalam renovasi gedung gereja ini, supaya mereka bekerja dengan baik dan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ini sesuatu yang kami betul-betul butuhkan, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang kami miliki saat ini, tolong Bapak Ibu doakan juga supaya segala tahapan-tahapan proses renovasi gedung gereja ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan semuanya berjalan dengan aman. Inilah renungan dan juga sekaligus pergumulan yang saat ini saya hadapi secara pribadi, dan juga mungkin tim panitia renovasi ini di dalam mempersiapkan renovasi gedung gereja dan menjalaninya sampai akhirnya gedung gereja kita bisa selesai direnovasi. Tahapan-tahapannya mungkin masih akan panjang, jadi kalau Bapak Ibu nanti datang ke gedung gereja ada ketidaknyamanan, ada banyak di beberapa tempat ada hal yang masih tidak teratur karena banyaknya material bangunan, ya kami mohon Bapak Ibu bisa memakluminya. Demikian renungan kami, semoga ini menjadi berkat buat kami semua, buat kita semua, bahwa yang pertama kita harus menyerahkan segala rencana dalam hidup kita ke dalam tangan Tuhan, apapun rencana kita itu. Dalam hal ini adalah rencana renovasi gedung gereja, di mana rencana itu akhirnya harus tertunda, hampir 1,5 tahun tertundanya. Kemudian kita menyerahkan segala kekhawatiran yang kita hadapi dalam hidup kita, supaya Tuhan bekerja menolong kita di dalam setiap kekhawatiran kita. Biarlah renungan menjadi berkat buat kita semua, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, saat ini kami kembali datang. Kami bersyukur untuk renungan pada siang hari, pada saat ini kami boleh diingatkan oleh Tuhan melalui firman-firman ini dan menguatkan setiap rencana dalam kehidupan kami Tuhan. Dan khususnya saat ini kami berdoa buat rencana renovasi gedung gereja, Tuhan yang tolong sehingga setiap kami yang terlibat boleh Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dan juga Tuhan saat ini kami menyerahkan Bapak Ibu anggota Simeon Hana, biarlah mereka semua dalam tangan perlindungan Tuhan. Tuhan berkati semua pergumulan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka masing-masing, kekhawatiran, semua rencana hidup, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam mereka melayani keluarga mereka masing-masing, biarlah mereka juga tangan perlindungan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih.
Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir Tuhanlah, labuhan yang teduh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.